Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, Agatha, bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini ada Muslim yang mencoba untuk menyamakan keesaan Allah yang diperkenalkan oleh Muhammad dengan Allah yang diperkenalkan Musa dari perjanjian lama dan Allah yang diperkenalkan oleh Yesus dari perjanjian baru. Nah, sudah pasti hal ini akan menimbulkan suatu pro dan kontra, tetapi seperti apa penjelasan Agatha? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Ya, ini saya jawab dari perspektif saya. Sebelum abad 1, Yesus itu menyatakan dia adalah sang pencipta sesuai di dalam Yohanes 1 ayat 3. Itu sudah dinyatakan oleh Musa di dalam kitab Taurat. Itu dinyatakan Daud di dalam kitab Mazmur. Itu sudah dinyatakan dalam kitab nabi-nabi. Iya. Musa Kenapa? Allah kan? Kenapa saya mengatakan itu? Karena Allah yang diperkenalkan Yesus dengan Allah yang diperkenalkan Musa, dengan Allah yang diperkenalkan Abraham, dengan Allah yang diperkenalkan Nuh. Muhammad. Itu kan hampir sama kan? Bukan. Iya kan? Bukan. Maksudnya kayak Allah itu yang Esa kan? Satu kan? Oh, saya juga Esa. Iya kan? Esa kan yang satu kan? Saya juga Esa. Saya juga Esa. Kita tidak bicara lebih banyak. Karena kalau Anda mau mengatakan Esa, ya, Ayub, Nabi Ayub dalam kitabnya, kitab Ayub, sudah menarasikan Allah itu Tritunggal. Mazmur Daud sudah menarasikan Allah itu Tritunggal. Iya, tunggal. Taurat Musa, sabar. Taurat Musa sudah menerangkan Allah itu Tritunggal. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Ayub 33 ayat 4, Mazmur 33 ayat 6. Bahkan sampai di pada Yesus dalam Injil kesaksiannya para rasul kami. Yesus itu mengatakan apa? Allah itu Tritunggal. Tapi Muhammad tidak mengakui itu. Maka Allah dari Yesus sampai kepada Musa itu sama. Ada benang merahnya. Tetapi Muhammad, saya tidak melihat ada kesamaan. Karena gini bang. Karena bangsa Israel memanggil Allah itu Bapa. Yesus memanggil Allah itu Bapa. Muhammad memanggil Allah itu pernah nggak dengan nama Bapa? Enggak. Karena Allah tuh lebih mudah. Aku bukan dari beberapa kitab yang mungkin aku sedikit pahami ya, maksudnya kayak agama pun itu kayak alam semesta itu kayak ya satu Allah gitu kan, itu Maha Pencipta ya. Dan ibaratnya kayak Nabi Muhammad, Yesus atau dan Musa atau lainnya, ya mereka sebagaimana kayak itu tadi bang, pengajarannya kan itu tadi bang, nabi-nabi ini bang, nabi-nabi menyebut Allah itu Bapa, Avinu, Abah. Allah pernah nggak dinarasikan oleh Nabi Muhammad, satu-satunya nabi Anda ini, sebagai Bapa? Kalau tidak, berarti Allah Abraham, Ishak dan Yakub berbeda dengan Allah yang Muhammad perkenalkan di abad ke-7. Makanya kembali ke pertanyaan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini. Di abad ke-4 sudah ada belum yang menarasikannya? Kalau belum ada, maka Allah baru mengklaim dirinya pencipta alam semesta ini baru dari abad 7 sampai ke sekarang. Tetapi berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalau abang tadi nyimak, saya katakan, kalau kalian mengklaim Musa agama Islam, Musa sendiri nggak pernah mengaku Islam. Musa sendiri yang adalah nabi dari bangsa Israel yang masih hari ini ada, itu tidak pernah mengatakan. Aku memahaminya kayak gitu sih, maksudnya kayak kalau pendapat orang lain berbeda terus ini is okay gitu ya, nggak masalah. Tapi pada dasarnya kayak aku memikirnya kayak suatu agama pasti ada tuntutannya adalah berbuat baik, ataupun kayak dari kayak Hindu atau Buddha tujuannya satu nggak sih, kayak ke alam semesta, kayak pencipta itu yang sungguh luar biasa.
Aku lagi bicara agama logis Kalau di ya. abad keempat, kalau di abad keempat, Allah yang diperkenalkan Musa berbeda dengan Allah yang diperkenalkan Muhammad. Maka saya katakan, Anda tidak mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kenapa saya bilang Anda tidak mengimani kitab sebelumnya? Karena Bang, ini just for your information. Kitab kami yang mengkanonnya adalah gereja di abad keempat. Gereja yang didirikan Yesus itu yang mengkanon Alkitab kami. Baik Taurat Musa dengan 5 kitabnya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat. Dengan kitab nabi-nabi dan Mazmur Daud, itu yang mengkanonnya gereja. Jadi kalau Anda menarasikan, Quran ini menyempurnakan kitab sebelumnya. Gereja, apakah Allah mau kenal dengan orang-orang yang mengkanon kitab kami? Itu. Makanya saya bilang, kitab kami, kitabnya orang Kristen, itu tidak pernah diturunkan Allahmu. Tetapi kitab kami itu ada karena gereja mengkanonnya. Iya, kalau aku bicara penyempurna ya, menurut sudut pandangku ya yang mungkin begitu. Ini pendapatku aja ya kayak karena dari beberapa kitab yang mungkin ada yang belum, walaupun kayak seberapa isinya hampir sama aja kok. Ibaratnya gini loh, suatu agama atau kitab tuntunan mengajarkan suatu kebaikan atau sebagainya kan. Benar nggak? Kalau Anda bilang kitab mengajarkan yang baik, Ataupun ya. kayak kebaikan, ataupun kayak mungkin kalau kita bisa telaah lebih dalam lagi, itu juga banyak sumber yang kita Abang manfaatkan. tahu majalah Bobo? Abang tahu majalah Bobo? Ya tahu. Itu juga banyak mengajarkan yang baik. Apakah itu suatu kitab atau ajaran? Suatu agama? Ya nggak bisa disamakan dengan suatu Kalau karena Anda ilmu. mengatakan Meski ini, semua kitab mengajarkan yang baik. Oke, Abang kenal Harry Potter yang penulisnya adalah J.K. Rowling? Itu juga banyak mengajarkan yang baik. Abang tahu Snow White yang kita tidak tahu pengarangnya, itu juga mengajarkan hal yang baik. Jadi kalau narasi Anda semua agama mengajarkan baik, apakah buku-buku itu juga suatu syariat? konsep baiknya ya ada perbedaan dong, ya kan? Maksudnya kayak nggak maksudnya gini loh, tuntunannya gitu loh. Pasti kan kayak suatu kita mengajarkan suatu kebaikan kan. Makanya aku tidak, misalnya gini loh, kalau kita mengimani ya suatu kebaikan itu ya demi yang untuk tujuan ke Allah gitu loh. Saya belum nangkep. Tapi gini Bang, dari agama yang Abang yakini, Islam ini kan baru berdiri di abad ke-7 ya. Islam ini atau Quran ini sendiri kan baru dimulai di abad ke-7 dengan syariat-syariatnya yang walaupun di dalamnya beberapa klaim mengatakan sebagai pembenar dari kitab sebelumnya ya, pembenar karena bukan penyempurna. Jadi kitab Anda membenarkan kitab sebelumnya. Itu Aku yang nggak ada bicara di pembenar. Al-Maidah. Aku nggak bicara pembenar. Menurut pandanganku penyempurna Bukan. Ini ayat di dalam Quran. Jadi Quran Anda ini membenarkan kitab sebelumnya. Saya nggak tahu itu kitab apa. Sampai detik ini masih jadi misteri. Injil Isa itu sampai detik ini masih jadi misteri. Toret Musa itu masih misteri. Jabur Daud itu misteri. Kenapa? Karena umat Islam sendiri tidak pernah tahu apa isi kitab itu. Karena Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menarasikan apa isi Toret, apa isi Jabur Daud. Tuh. Ya toh, tapi memang ada ayatnya bahwa Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Tetapi kitab sebelumnya tidak pernah membenarkan kitab Anda. Itu satu poin yang harus kita sama-sama tahu. Tapi dibalik dari semua itu yang mau saya tanya, apa yang Anda harapkan dari Anda mengtuhankan Allah SWT? Bagaimana aku mengharapkan Tuhan Apa yang Anda harapkan dari Allah? Dari Anda menyembah Allah itu apa yang Anda harapkan dari Allah ini, dari Tuhanmu?
Ah, pada dasarnya harapanku ya, aku hidup dengan baik, maksudnya dalam artian kayak aku mempelajari tuntunan-tuntunan yang diajarkan. Maksudnya aku berharap ya di dunia aku baik, di akhiratku juga baik. Apa yang Anda harapkan? Contoh ya, kayak saya. Kenapa saya menuhankan Yesus? Saya mengharapkan hidup kekal setelah saya mati. Itu harapan saya. Kenapa? Alasan itulah yang membuat akhirnya saya menuhankan Tuhan Yesus. Kalau Anda pada akhirnya menuhankan Allah, SWT, apa yang Anda harapkan dari Allah sehingga Anda mau menyembahnya? Kalau kita tidak mengharapkan sesuatu, karena iman itu adalah harapan. Harapan akan sesuatu yang belum kita lihat. Itu kan iman. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan, Anda menuhankan Allah. Anda capek-capek beribadah kepadanya. Apa yang Anda harapkan dari Tuhan ini? Gitu. Ya, yang saya harapkan adalah masuk surga. Surga, Dan itu yang di akhirat. Maksudnya kayak kalau di Kristen tuh kayak hidup kekal. Kalau Islam ya hidup bahagia di surga, ya kan? Di surga tapi nggak kekal kan, ini dua hal yang rancu gitu. Kenapa saya mengatakan ya hidup kekal? Ya karena kan manusia ini mengalami kematian. Justru karena adanya kematian lah, makanya manusia ini akhirnya memilih Tuhan untuk memberikan dia hidup yang tidak berkesudahan gitu kan. Jadi kalau Anda menuhankan Allah dengan harapan surga, ya, dengan harapan surga, pertanyaannya adalah gini. Kira-kira Allah bisa tidak membangkitkan Anda sebelum menempatkan Anda ke surga? Bisa jadi, mungkin karena Allah itu maha kuasa. Oke, baik. Itu kan iman ya, itu iman. Iman. Mungkin saja Allah bisa membangkitkan Anda sebelum menempatkan Anda ke surga. Pertanyaan saya, bagaimana Anda mengimani sesuatu yang belum terbukti? Karena bagaimana mungkin Anda percaya akan sesuatu yang belum terbukti? Misal kayak bicara kayak neraka ini, gitu, atau saya kasih adanya analogi. neraka atau surga kan? Bukan, bukti itu adalah, kan tadi saya tanyakan, sebelum Anda ditempatkan ke surga, Anda percaya nggak Allah bisa membangkitkan Anda? Ini kan masih 50-50 nih. Anda beriman saja tanpa bukti kebangkitan itu, ya toh? Nah, sekarang saya tanya, kok bisa Anda percaya Anda akan dibangkitkan sebelum dimasukkan ke surga? Sebelum ada orang yang salah satu yang dibangkitkan dimasukkan ke surga. Kok bisa Anda mengimani sesuatu yang belum terbukti? Gitu? Satu orang saja belum ada yang dibangkitkan, lalu ditempatkan ke surga. Lalu kenapa Anda mengimani sesuatu yang rancu seperti ini? Ya, makanya bagaimana kita mengimani itu kalau berarti kita bicara. Buta. Berarti iman buta atau Anda mengimani, Anda mempercayai sesuatu yang belum ada buktinya. Itu namanya iman buta gitu. Contoh. Saya percaya di sini ada air karena saya sudah melihat ada air. Kalau saya bilang saya percaya di sini ada air tapi nggak ada barangnya, ini namanya saya beriman buta. Saya percaya akan sesuatu yang tidak ada. Karena saya hanya percaya janji-janji kan. Ya, sebenarnya kayak makanya kenapa tadi kayak saya kayak Allah ada dalam diri Yesus. Itu kan. Yesus itu itu adalah Allah. Kalau pandangan aku, Allah itu ada dalam diri Yesus, ya berarti dia mengimani dengan adanya Allah. Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Kan tadi penjelasan saya seperti itu. Dia sebelumnya adalah Allah, lalu mengambil kodrat manusia. Makanya saya tadi mengatakan, kami menyembah keilahian Yesus dalam kemanusiaannya. Karena dia ada satu dalam hakikat Allah. Kalau analogi kekal ataupun surga, ada nggak? Bisa melihat nggak? Analogi? Surga ataupun kayak yang dibilang kekal, kehidupan berikutnya. Ada itu atau enggak? Surga itu adalah Allah. Kalau surga itu adalah Allah,
maka Allah itu adalah Iya. maka surga adalah Kamu percaya nggak setelah kematian akan dibangkitkan kembali? percaya, karena Yesus sudah membuktikannya. Dia mati, bangkit. Karena Yesus lah. Makanya ada dasar iman percaya kebangkitan. Kalau tidak Yesus yang memulai kebangkitan itu, nggak ada doktrin kebangkitan. Makanya Buddha itu tidak ada doktrin kebangkitan. Kenapa? Karena ada mereka sebelum Yesus. Hindu juga demikian. Karena mereka apa? Tidak ada yang pernah mati dibangkitkan. Makanya doktrinnya mereka itu adalah reinkarnasi. Itu. Tetapi doktrin kebangkitan itu baru dicetuskan karena Yesus. Karena Yesus itulah yang pertama sekali membangkitkan orang mati. Jadi doktrin kebangkitan atau ajaran kebangkitan ada pada manusia karena Yesus. Karena Yesus yang membangkitkan Lazarus dan dia juga bangkit atas dirinya sendiri. Nah, agama di bawah ini meniru doktrin atau ajaran kebangkitan ini. Makanya saya tanya, kok bisa Anda memiliki doktrin kebangkitan sementara iman Anda, syariat Anda yang dimulai di abad ke-7 itu tidak pernah membuktikan ada yang bangkit dari mati. Nah, Bagaimana kalau Anda bisa kamu mempercayai ada ya kebangkitan? oke. Kalau kamu mengimani Yesus sudah Gimana, Bang? Halo? Suara saya ada? Halo? Halo? Leg day. Upper day. Hari ini aku juga leg. Gitu ya, kita nggak usah terlalu dalam, tapi berlogika. Halo, Bang. meninggoy. Oke. Oh, Suaranya hilang karena jaringan Anda satu bar. Mungkin sinyal. Ulang, Bang. Silakan. ya gitu. Jadi kalau kamu menganggap karena Yesus sudah, ya kamu sih kayak merasakan sendiri, ya kan, dan menceritakan ke umat-umatnya. Ya kalau pribadi saya dengan mengimani Nabi Muhammad bahwasanya setelah kematian itu adalah akan ada kehidupan kembali, karena saya mengimani ya, saya meyakini itu. Ya iya, karena Iman itu makanya suatu tadi saya keyakinan bilang, kan? Iya karena kan? ini adalah iman buta. Makanya tadi saya bilang, kamu percaya di sini ada air, padahal kamu belum lihat. Tapi kamu sudah percaya di sini ada air. Kamu percaya ada kebangkitan, padahal kamu belum lihat. Ini yang namanya iman buta. Tetapi imannya orang Kristen, bukan iman buta. Karena sudah melihat itu. Lazarus, Yesus, itu sudah bangkit. Makanya kami percaya. Dan kami mengharapkan kami dibangkitkan. Oke. Aku menghargai itu suatu agama. Oke. Tapi mari berlogika, Bang. Tapi mari berlogika, jangan Kalau mengimankan aku melogika, ya, kalau aku bicara logika, misalnya kayak ini loh. Nge-lag lagi ya. Halo? Bang Z? Halo? Bang Z? Mikum? Bang? Sinyalnya mungkin ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana penjelasan Agatha terkait dengan setiap pernyataan-pernyataan dari Muslim yang berusaha untuk menyamakan keesaan antara Allah yang diperkenalkan oleh Muhammad dengan Allah yang diperkenalkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Teman-teman, apakah sama? Sudah pasti berbeda. Oleh karena mengapa? Oleh karena Allah yang disembah oleh orang Kristen yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus sendiri itu adalah Allah pencipta langit dan bumi
yang sejak dari perjanjian lama telah dinubuatkan akan kedatangannya melalui akan firman yang menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus. Hal itu terjadi oleh karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu sudah pasti adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami hidup yang kekal. Sementara Allah yang lain bukanlah Allah yang menjadi manusia. Jadi sudah jelas bahwa perbedaan itu sangat nyata dan tidak mungkin disamakan. Karena itu teman-temanku, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang sudah disembah dan dipuji sejak dahulu kala, sejak dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Dialah juga yang menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, yang berkuasa atas segala ciptaannya hingga pada akhir zaman. Teman-temanku, kiranya pemahaman kita akan Allah Tritunggal, Allah yang Esa semakin teguh, semakin kuat, agar iman kita tidak terombang-ambing, dan Tuhan Yesus memberkati.